Pagi hari di Braban. Luar biasa pagi kita ini ya. Kapan ya kita punya tempat kayak gini, Pak? Ya luar biasa sekali tempatnya di sini loh. Aduh. Ada view sawah, sungai di bawah. Ada kanan kiri juga masih hijau green semua. Perfect sekali ya areanya di sini. Dan view-nya luar biasa. Jadi selama ini kita ngedesain dan membangun ya, teman-teman. Saya Radi dari Gauri dan di sini Saya Lilo dari Dewata Aditya Perkasa Kontraktor. dan ini adalah proyek yang paling pertama kita bangun di area sini, Pak ya, di Braban. Jadi ceritanya dulu ada seorang yang antik sekali. Salah satu klien yang paling antik ya ini ya, Pak Sergi ini. Jadi dia pengen punya rumah serba hitam. Imajinasinya luar biasa sekali ya. Kalau kita udah cari togel di sini sebenarnya. Luasan berapa nih Pak De kemarin, Pak De? Karena kurang lebih 6 di sini ya. Kalau Habis bangunan? itu untuk bangunan kurang lebih 300 meter persegi. Dan ini kita kerjakan dalam tempo selama berapa nih Lam? Kita kerjain? Kurang lebih dari target kita 1 tahun dengan ada perubahan-perubahan dari klien kita sampai 1,2 lah ya, 1 tahun 2 bulan kurang lebih. Dan di selama proses pembangunan itu banyak drama-drama ya. Luar biasa karena klien kita nggak di Bali ya, jadi dia kan dari luar. Nah ini yang menarik kita bahas ya. Jadi buat teman-teman semua, siapapun yang nonton video ini, kepercayaan itu penting banget. Dan komunikasi itu adalah kuncinya. Dan di proyek ini sebenarnya yang paling challenge-nya itu adalah karena ini proyek pertamanya dia ya di Bali ya. Kadang-kadang klien pasti skeptis, berpikir yang tidak-tidak atau gimana, masih ragu dan segala macamnya. Untungnya kita bisa akomodir semua kebutuhannya, walaupun keinginannya agak nyeleneh dikit. Luar biasa ya, karena ya kita mencoba memahami keinginan klien karena imajinasinya klien itu luar biasa di sini ya. Oke, kita langsung aja ya, kita touring dulu dari area paling belakang kita ambil dan nanti mungkin kita lihat bagian dalamnya setelah kita lihat semua yang ada di luar. Let's go. Oke. Let's start the tour. Kita mulai aja. Area paling belakang nih. Bisa cerita dikit Pak De, area ini. Nah ini sebenarnya dulu mau dibuat konsep untuk area foto sebenarnya ya. Jadi dia buat konsep yang agak lain daripada yang lain gitu. Jadi dipasangnya di sini Candi Bentar gitu. Ini mirip kayak di Lempu yang Luhur. Ya. Cuma bedanya view-nya rice field dengan sungai ya kita di sini. Ya. Imajinasinya sih di sana ya mengikuti Lempu yang Luhur. Jadi kita bisa gini di sini. Atau murah di sini. Ya. Tapi ini tingginya nggak segini kayaknya dulu didesain deh. Kalau dulu desainnya itu kita buat 9 meter ya. 9 sampai 10 meter ya. Saya ingat dulu kalau nggak salah kita desain ini sampai hampir sama bangunan. Ya, lebih sama dengan bangunan. Tapi yang namanya bangunan Bali itu sebuah karya seni juga karena banyak sentuhan ukiran dan segala macam permainan level-levelnya ya. Akhirnya lahirlah ukuran yang segini. Ya, yang lebih ideal. Ideal tapi masih manis sih menurut saya. Bayang ya. Di belakang ada view, kita ada kolam renang. Ya. Di kolam renang berapa panjang kemarin ya? Kalau panjangnya kurang lebih 10 meteran di sini. 10 meter, ada area sunbed di situ, ada area pergola juga di sana ya. Nah, menarik nih. Let's go. Kita keliling lagi yuk. Ya. Ini bukannya apa? Apa dulu didesain Pak? Kalau dulu ini spa sama ice bed di sini ya, yang kita rencanain di awal dari tim arsiteknya. Tapi ini yang ada di depan kita nih kayaknya jauh dari apa yang kita rencanakan sih. Ekspektasi dari kita. Tapi karena kita ngejar waktu, selain itu biaya, kalau nggak salah kita pertimbangan budget wise-nya, akhirnya berubah menjadi Pak Subar dari kliennya. Luar biasa ya. Sama Pak Su. Jadi yang uniknya dari Pak Sergi ini, walaupun beliau banyak maunya, tapi maunya itu adalah hal-hal yang sangat menarik untuk dia aplikasikan atau diterapkan. Pak Subar ini tujuannya pas nggak kira-kira Pak Dea? Ya, dengan dia memiliki taman di belakang ini sangat cocok ya. Dia bisa buat mini party dengan aksennya ini loh Pak Subar di luar dari ekspektasi orang lain gitulah. Luar biasa. One of a kind. Jadi kalau kalian mau makan bakso, kalian cuci tangan di sini. Di outdoor shower. Di outdoor shower sebelahnya ya. Yuk kita lihat yang lain lagi. Oke. Oke.
Dan ini salah satu area dari sisi kanan dan kiri ya, kolam renang. Kalau kita ngadep ke view sawah dan sungai ini, itu di sisi kanan. Pas banget nih Pak De ya. Ya bagus sekali loh tempatnya di sini. Pakai nyantai bisa gitu loh. Buat honeymoon pas. Ya. Jadi banyak gaya bisa. Bisa buat mini party itu bagus sekali sini ya, karena tempatnya lumayan, bisa sampai 50 pack cukup di sini kayaknya nih. Lebih kayak dah. Kok satu banjar bisa nih. Biar kedakton cukup di sini. Karena area untuk seatingnya juga banyak di sini ya. Manapun bisa di sini. Wah mantap. Ntar kita tanya Sergei, pinjam berapa sebulan kali ya? Ya, mungkin rate-nya berapa, lumayan nih untuk villa nih. Yuk. Keliling lagi. Nah, kalau ini di sisi kanan bangunan ya, sejajar dengan gazebo tadi. Ini planternya kita atur kemarin ya Pak ya? Kita yang bikin ya? Kita yang buat ini planternya, karena dulu kan hanya dinding, jadi ada penambahan planter. Jadi untuk view di outdoornya ini lebih cantik jadi ya, lebih hijau. Nggak hanya hitam setuju sekali. dan tembok aja gitu seperti itu. Ya kalau saya sebagai arsitek di sini, saya pengen sharing buat teman-teman ya, baik klien ataupun teman-teman yang ingin membuat bangunan ke depannya. Saya paham harga tanah lumayan ya. Pasti. Di Bali apalagi. Cuma yang jadi sedihnya di saat tanah kita kecil atau ukurannya tidak begitu besar ya, kadang-kadang kita memasakkan bangunan tuh ada di border. Ya, langsung nempel tembok ya. Nah, kira-kira apa masalahnya? Kedepannya itu pasti kalah di maintenance ya. Gitu ya. Di saat musim hujan tuh pasti semua akan call bocor. Klasik tuh. Jadi tiap musim hujan kita sudah pasti grup WhatsApp kita yang lebih dari puluhan mungkin lebih ratus ya. Pasti akan komplain masalah bocor. Tapi kalau beda halnya kalau dengan villa Black Goat ini, saya senang banget namanya Black Goat sesuai dengan karakter saya. Jadi ini kurang lebih berapa nih jaraknya kita ya? Kurang lebih 3 meteran ya. 3 meter. Kita ada Kebayang space-nya. ya. Orang bikin jarak 60 aja udah berat. Nih kita ada jarak space 3 meter. Jadi spare space ini bisa ada jalan setapak, ada vegetasi, tanaman, view. Dan sisi bangunan di kiri kanannya kita bisa kasih jendela. Ya, pasti. Rumah sehat itu bagi saya adalah rumah yang gampang di maintenance. Pasti. Penghawaannya enak, pencahayaan juga bagus. Di belakang udah, itu sebenarnya di belakang tuh menu utama tuh Pak. Ya, pastilah. Kita kembali, kita ke backward, mundur ke belakang nih sekarang. Bagian depan, sekarang bagian depan kayaknya. Ya, yuk kita coba review bagian depannya. Gimana sih penampilan depan? Yuk. Oke, ini dia pintu masuknya. Lebar cukup ya mobil Pak De? Cukup di sini. 3,5 meter udah bisa manuver dan masuk. Ya. Cuma memang harus pinter di drivernya, karena akses nggak begitu ya. Pas kali ya, 3 meteran untuk ukuran mobil masuk. Kalau city car masih aman sih. City car aman, ya. Aman banget. Cuma ada yang bawa mobil di sini? Jarang sih ya. Daerah Bali itu nggak cocok, mungkin naik drone cocok ya, biar hilang nggak kena macet. Oke, kita masuk dulu. Di sini ini adalah area futsal sebenarnya. Jadi kita bikin jarak yang luar biasa lebar di belakang. Itu tujuannya kalau udah didesain biar gampang dia manuver, naruh barang-barang, delivery macam-macam Pak De ya. Ya, pasti. Dan pengaturan ada drainage-nya udah ada aman di sini Pak De? Semua ada isi drainage ya di samping-samping, dan di area taman pun kita udah bedakan untuk drainage. Jadi semua air hujan akan keluar dari rumah pembuangannya. Itu penting banget tuh. Ya, itu yang pasti ya. Jadi kita dari perencanaan dan pelaksana juga dari Dewata Adidaya Perkasa saling ngingetin ya. Kadang-kadang saat kita ngedesain tuh ada aja yang kadang-kadang kelupaan. Pasti. Dan kita saling mengingat, itu pentingnya partnership. Ya, mantap banget. Nah, kita lihat dulu ke logonya di sini. Nah, ini dia. Ini dia yang saya suka banget. Black Goat. Dan ini didesain kemarin pakai AI. Ya, kita mencoba AI ya. Mencoba AI kemarin gampang banget, dan dia Yogi bikinnya kemarin ya. Ya, Yogi. Dari tim Gauri, kita ada tim untuk produksi signage juga kita bikin seperti ini. Ini sebenarnya mau dibikin kapan Pak De ya? Ya, rencananya kan mau ditambah grill lagi, grill kayu gitu. Ini mau disembunyiin teman-teman. Tapi sementara kamu plasnya pakai warna aja. Karena kondisi sekarang villa ini lagi full booking problemnya kita. Jadi kita agak susah untuk melakukan pekerjaan tambah-tambah di sini. Ini yang bikin kita senang teman-teman. Umpama nih ya, kita bikin suatu perencanaan menu, dibikin oleh kokinya. Ya.
ibaratnya klien tuh orang yang punya toko. Iya. Ternyata laris manis Tanjung Kempul. Ini tiap hari ke booking dan kalau nggak salah rate-nya sekitar 8 juta ke atas. Nanti lebih pasti kita tanya Sergei ya, pasti. Yang pasti dia senyum-senyum terus. Luar biasa. Jadi dari perjalanan bisnis atau perjalanan karir kita, jika klien itu tersenyum lebar, itu tandanya akan ada perjalanan berikutnya nih. Asungkara ya, kita mengharapkan itu ya, berlanjutnya gitu. Karena saya mau nanya nih Pak De, ini apa namanya nih finishingnya temboknya? Nah kalau ini kita pakai namanya kamprot penyet gitu ya. Jadi biasanya Tempe penyet? ya bukan kamprot penyet gitu. Jadi tekstur yang biasanya tajam-tajam sekarang kita penyetin biar halus, tapi teksturnya masih dapat dan kelihatan. Masih art lah. Ya. Art luar biasa. Black. Yuk kita keliling lagi yuk. Yuk. Oke, ini dia. Tuh loh, ini keras, lumayan. Oke. Ini villa apa? Galeri ini. Luar biasa ya, banyak hias-hias saja di sini juga. Ini benar-benar vibes-nya beda dari semua desain yang kita bikin. Benar. Jadi black outside, inside grey, dan ada banyak perintilan-perintilan aksesoris dan artwork ya Pak De. Ya, luar biasa, banyak sekali. Sedikit info nih, kemarin kita cariin artis, ini dari Popis Pat ya, Nararia Nalakanta, itu masih adik saya juga. Jadi kita bikin request-requestnya ke lainnya mungkin bikin pusing kepala lumayan, tapi selesai juga. Tidak masuk akal ya? Aduh, pikirnya tidak masuk akal. Jadi ini ada tulisan get out of this villa in style. Jadi keluar dari villa ini dengan bergaya. Jadi orangnya asik lah kalau tak bilang, tapi bikin pusing kepala memang. Ya apa nih Pak De? Ini bisa ada papan surfing di sini ya? Jadi kalau nggak salah saya ingat ini dari kayu jati ini kemarin. Kasihan sebenarnya dicat warna gold. Dan logo ini adalah logo dari kekasih Mr. Sergei yang ada di tangannya yang diterapkan di sini. Memang mindset orang seni itu luar biasa. Luar biasa. Wow, keliling dulu nih. Pak De, ini yang bikin interior siapa kemarin Pak De? Nah ini ada vendor dari klien juga, namanya Pak Marco ya. Jadi luar biasa juga ini. Dia membuat semua dari kayu-kayu yang di sini. Itu dari pintu, kitchen set, dan meja. Oh pintu dia juga ya maksudnya? Ya, pintu dia. Jadi kalau teman-teman perhatiin di sini kombinasi warna yang ada adalah cenderung black, grey, dan sentuhan beberapa warna-warna yang gold itu pengen ditonjolin buat artworknya. Kayak di bagian-bagian furniture-nya tuh detail-detailnya. Kalau orang beli itu emang taste-nya mereka tuh di situ ya. Jauh ya dari prediksi kita. Awal mulanya kan kita pertama kan, kayak gimana nih gitu. Tapi ternyata setelah kita diskusi, inilah kombinasi yang menarik. Di saat kita mendesain itu, ada yang namanya saling mengisi kekosongan di situ Pak. Jadi teman-teman sedikit review tentang desain di sini. Yang menarik dari project ini adalah semua ruangan dapat view. Dapat view Pak De? View. Dimanapun Pak De? Dimanapun. Kita punya 4 kamar, semua dapat view. Oh ya, 4 kamar ya. Biasa. Di sini ada nggak master ya, semua sama ya? Semua sama. Jadi artwork yang paling menarik adalah di sini juga nih. Kalau teman-teman baca di pojok nih, apa nih Pak De? Baca Pak De. Don't cook, order Gojek. Artinya, jangan memasak di sini. Mari kita order Gojek. kalau mau glong. Kita santai dulu yuk. Ya, ini di area livingnya ya di sini. Habis dari kitchen kita masuk ke living. Diperhatiin nggak kira-kira bedanya kondisi desain yang kita terapin dari level lantai? Ya, tinggi ke rendah. Dampaknya, apa Pak kira-kira dampaknya? Full ke view. Ya betul. Luar biasa nih. Ya, jadi kalau kita di sini lagi nonton TV, jadi kita nikmati TV, di belakangnya ada view, itu nggak ke blocking Pak De ya? Ya benar. Jadi di sini Ini nih berapa seater nih? 8 ya? 8 bisa jadi 12 kira-kira ya. Jadi dengan adanya peninggian lantai di belakang atau penurunan di area akhir bangunan menuju ke kolam renang itu, jadi kita tidak memblocking kondisi orang-orang yang ada di belakang kan. Jadi visualnya lebih bagus loh. Dia dari atas tuh full dapat lihat view, yang di bawah juga full dapat lihat view. banyak menangnya nih. Wah luar biasa. Viewman,
nonton TV dapat, Ya. wah semuanya udah mantap. Jadi yang datang ke sini nggak pernah nyesel lah ya tamu-tamu yang booking tempat pasti. ini. Gak heran kalau full booking terus nih, kalau nggak salah sampai September. Luar biasa. Oke, kita lanjut kemana ini tur kita? Kita lihat ruangannya. Lihat room. Atau kita ke atas dulu deh, kita ke atas dulu. Yuk, kita lihat yuk. Touring, desain, bangun. Jadi kita tuh banyak banget timnya ya, dari saya gambar, Pak Ade yang bikin bangunan, dan ada artis-artisnya juga. Jadi teman-teman jangan takut kalau kita proyekkan sama kami. Ya, One stop shopping. one stop shopping. Kita lihat Kita atas layani semuanya. Kita layani semuanya. Apa lu gak ada, apa lu minta, gua ada. Berapa deh? Nah, ini area yang paling luar biasa juga nih. Ya, Menakjubkan kalau dari sisi sini kita ngelihat view keluar. ya di sini paling nyaman ya posisi di lantai 2 ini. Ya, Buat working space Pak deh. ya benar sekali nih. Di luar ekspektasi kita dari keinginan klien nih. Dia naruh meja besar sekali di sini. Kemarin itu kalau nggak salah kita ngedesain memang planningnya buat naruh sesuatu tapi belum kepikiran. Kalau sekarang itu kan orang ke Bali selain berlibur dia maunya tambah kerja. Ya, Betul betul. pasti. Jadi rata-rata nomad. Jadi mereka kerja online udah biasa ya dari zaman COVID. Mungkin itu tujuan COVID sebelumnya. Sepertinya gitu ya. Jadi orang bisa berlibur sambil bekerja. Ya kita dipaksa beradaptasi dengan situasi itu. Jadi tapi itu juga jadi suatu hal yang membuat kita punya kesempatan hari ini membangun di area sini Pak Deh. Pasti. Ada kelemahan Pak Deh di ruangan ini Pak Deh. Kalau kita di sini agak lumayan panas. Ya, apa sih di tempat ini? Nah itu solusinya yang mau saya tanya. Apa yang terjadi kemarin ini? Nah dari awalnya hanya ruangan ini kan jadi satu ya, lantai satu living sama ke lantai 2-nya nih. Jadi dulu hanya direncanain 4 AC di lantai bawah. Karena di sini ada space untuk workingnya di sini. Jadi kita tambah lagi 2 AC di sini. Jadi total satu ruangan ini ada 6 AC. Lantai 1 dan lantai 2. Listriknya lumayan tuh. Ya, kecil. Plus minus lah ya. Iya sih. Yang kalau ibaratnya kalau Anda mau sesuatu yang cantik, beda juga treatmentnya. Pasti. Dan effortnya juga luar biasa. Yes, ya. Sekarang ini udah area luar udah, bawah udah, review kamar ya. Ayo, Ini kamar ya. This is the room. Wah, luar biasa ya. Berapa kali berubah di sana nih? Lumayan nih untuk interior. Maju mundur. Ya. Dan dulunya di sini kan ada teras di Ada rencana. awal mulanya kan gitu ya. Ya, ada teras. Jadi ini ada 4 bedroom. 4 bedroom. Semuanya Sama. Tipikal. sama. Jadi ibaratnya kalau kita lihat dari atas nih bangunan, kita taruh garis di tengahnya itu ibaratnya flip ya. Ya, Mirror sama. kanan kiri. Jadi dia simetris. Ini finishingnya apa namanya Pak Denny? Temboknya di bagian dalamnya. Kita pakai acian wash ya. Jadi sedikit gradasi dari acian itu, habis itu terakhir kita coating dia untuk membuat bersih seperti itu. Jadi teksturnya tetap dapat, kebersihannya dapat itu. Aman berarti ya? Nggak ada kotoran-kotorannya nggak bisa? Karena kita terakhir di finish dengan coating, dia aman gitu. Jadi debu itu nggak akan keluar dari proses pengaciannya di sana. Gitu. Ini termasuk. Jadi ini yang bagus sih. Dari 4 bedroom semua mendapatkan view seperti kita lihat. Ya, nih. Kita buka langsung dapat view. Ini luar bisa biasa dibuka lah. ya? Ini bisa dibuka nggak nih? Ini bisa dibuka ini. Nah, kita coba yuk. Oh, Nah, mantap nih. benar luar biasa. Nggak perlu teras, kamar lebih luas, tapi view dapat. Udara masih masuk. Ini menarik sebenarnya. Kemarin tuh klien kan pengen punya teras, tapi seberapa sering sih manusia atau orang pengguna bangunan tersebut ke teras? Benar. Coba kalian tanya dari kalian yang punya lantai 2, yang punya teras. Terasnya tuh udah jadi sarang macam-macam tuh. Ya, bisa jadi gudang. Gitu bisa. Kalau orang Bali pasti jadi gudang. Gitu. Jadi ini terobosan yang kita bikin kemarin kerjasama dengan Alexi. Apa nih? Ya, ini dari Guna Kasih, dari Kasih ya? Alexindo. Alexindo ya. Produksinya. Sebenarnya banyak material yang lebih bisa kita maksimalkan ya. Dan sesuai dengan kegunaannya. Tapi ini udah asik sih. Kita buka jendela pagi-pagi.
langsung ngelihat view Ya. dan kalau mau dari udara alami tinggal dibuka aja ya. buka. Dan kondisinya masih aman karena kita ada railingnya di sini, tapi tidak memblocking view-nya. Seperti itu. Kecuali lagi mabuk tuh bahaya. Bahaya, hati-hati ya. Oke, ntar dulu. Kayaknya agak aneh dua laki-laki masuk kamar mandi. Sut dulu siapa yang review? 1, 2, aja. Tadi maaf teman-teman, saya nggak mau jadi gimana gitu. Kalau saya udah beristri, dia udah beristri, silakan review sendiri ya. Oke, siap. Yuk kita Kamar lihat mandinya yuk. biar Pak Ade yang review. Nah, sekarang karena giliran saya yang review sini. Saya nggak mau masuk ya. Aji Silakan. mendengarkan dari luar ya. Tidak menjadi pekerjaan yang tidak nanti. Nah, jadi ini semua tipikal ya. 4 kamar ini memiliki kamar mandi yang sama. Tuh, jadi di sini ada meja wastafelnya, ada wastafel, habis itu kloset, dan di sini shower. Nah, setiap shower ini dirancang memiliki view dan memiliki pencahayaan. Jadi seperti itu. Jadi kelihatan di dalam kamar mandi ini enggak gelap-gelap gitu. Masih ada sinar yang masuk. Ya. Itu jadi keempat kamar memiliki kamar mandi yang sama. Nah, karena di sini villanya luxury ya, jadi untuk aksesoris dari saniter nih kita pakainya yang high gitu loh, yang kelas satunya. Jadi di sini kita lihat dari klosetnya kita pakainya tutup, dan di sini udah pakai tabung gebret. Jadi kita buat penebalan di sini untuk menutupi kondisi tabungnya. Jadi kamuflase. Nah, sini dia nempel nih untuk plusnya, di kelihatan estetik dan luxury. Dan di area wastafel pun kita pakainya tutup. Dan sini kita pakai Paloma juga. Ya. Nah, itu tadi Ji, kita udah review untuk area kamar mandinya. Jadi selanjutnya kita mau review apa lagi nih di sini? Luar, dalam, atas, bawah, udah sih semua. Udah sih semua ya. Udah semua. Ini mungkin bagian yang paling penting. Kita mau denger nih langsung dari pemiliknya. Mumpung lagi di sini ya. Oh ya. Mas RJ ya. Siap. Tapi dia lagi ada di villa lagi satu. Oke. Kita lihat yuk. Kita cari dia. Kita tanyain dulu gimana kesan dan pesan dia buat kita. Sana pesannya membangun dan dengan hasil dengan full bookingnya. Wow. Itu yang penting ya. Let's go. Oh iya Pak De. Ya. Ini kacanya kemarin ada problem kayaknya. Ya, karena dulu kan ini pakai kaca clean ya, clean, jadi waktu kena sinar tuh sedikit terang dan panas sekali di sini. Jadi kita tambahin di sini ada ribbon one way, 80%. Jadi kalau orang luar tuh nggak lihat loh kita ada di sini, tapi kita masih lihat Benar untuk kondisinya ada yang di luar. Memang kondisi di project itu kadang-kadang problem itu timbul setelah kita ngelewatin itu. Pasti. Yang penting itu kita kasih solusi selalu ya Pak De ya. Ya, itu yang penting ya. Berhasil nih. Ya, Mantap. luar biasa. Ayo kita cari Pak Sergi yuk. 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 Ya. Kita Nah, cari Mr. Sergei sini ya. Habis hitam jadi warna pink. Luar biasa proyeknya dia. Yuk, Kita cari yuk. Pink Paradise Villa Bali. Ini mahakarya kedua. Tapi nggak kita review dulu. Belum selesai Pak De. Ya, belum ketemu. Kita lihat Mas Sergi dulu yuk. Hello, Mr. Sergey. How are you? The architect, the contractor. Okay. It's very hot outside, yeah? Yeah. Yeah. All good, sir? Oh. All very good. Now we would like to know a little bit about your feeling here in Bali after you had the villa and you have worked with us. Yes. What I like about about them is that they're very reactive. So whenever there's an issue during the building of the villa, they come right away and they're totally focused on the work. And this is very very nice to have. And also the confidence, because also it's not only about business, it's about also trust with the people with who you work. And they're absolutely trustworthy, and really it's a pleasure to work with them. It's a pleasure for us. Yeah. Thank you. And so, I'm not a very easy customer because I have a lot of choices that I make that are a little bit not familiar for Indonesian decoration architecture. So
they were flexible and they understood what I wanted, and they made it very well. So with I say European, how do you say, European style, and wanting to do something very unique, they could be flexible and do it. So they could do good quality and satisfy international standards. Yeah. So it's it's really fun to work with Mr. Serge. It has a very out of the box idea. Box, yes. Sometimes a little bit crazy. A little bit crazy. But we are crazy too. Yes. Good relation, good communication. Yeah, exactly. Yeah. But that's the deal of Okay, Mr. Serge. Okay. It's an honor to be It's here. an honor with you. Thank you for inviting us to review after all the work and Mi all the casa time. y su casa. That means my house is your house. We say this in Spanish. Right. Thank Okay, you. thank you. Radit. Thank you. Thank you. Thank you so much, man. Bye bye.